besar. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pencemaran Air. Kami dari kelompok 1 ada Helena Gusrina Tripin, Reza Hidayate, Muhammad Elki Andra Fadila, dan Franklin Boy. Pencemaran air. Pembahasan antara lain: 1. Pengertian air. 2. Pencemaran air. 3. Sumber pencemaran air. 4. Jenis-jenis pencemaran. 5. Komponen pencemaran air. 6. Akibat dan cara menangani pencemaran air. 7. Kesimpulan. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Fungsi air hidup tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Pengguna air yang paling penting adalah air minum. Kehilangan air 15% dari berat badan dapat menyebabkan kematian karena dehidrasi. Air juga merupakan suatu unsur terpenting di bumi karena adalah yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk kehidupan mereka. Dengan ini dapat menyatakan bahwa air adalah sumber kehidupan sebagai tanda kehidupan. Apa itu air? Seperti yang sudah kita bahas, air adalah elemen yang memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di bumi. Ini air dapat diartikan secara ilmiah sebagai senyawa kimia yang terdiri dari 2 unsur, yaitu H2 hidrogen yang berkaitan dengan unsur O2 oksigen dan kemudian menghasilkan senyawa air H2O. Air sebagian besar terdapat di laut, air asin, dan pada lapisan-lapisan di kutub dan puncak-puncak gunung. Akan tetapi juga dapat dari awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan larutan es. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, memunculkan berbagai mesin penyalaan lebih aktif dan efisien dalam memproduksi barang dan jasa. Namun kabar buruknya dari sektor tersebut adalah limbah dan polusi yang dihasilkan. Tumbuhnya sektor perindustrian yang bersamai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar, membuat air banyak tercemar oleh berbagai polutan. Hal ini dapat dilihat daripada daerah yang padat penduduk. Sungai sudah banyak menumpuk sampah plastik dan juga sampah organik lainnya yang membuat kualitas air menjadi lebih buruk. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk ke dalam air dan bersifat merusak atau bahan tersebut lebih dikenal dengan polutan. Sebuah benda dapat dikatakan polutan apabila memiliki kadar yang sudah melampaui batas dan berada di tempat serta waktu yang tidak tepat. Jenis-jenis polutan ini dapat berupa debu, bahan kimia, paparan radiasi, dan lainnya. Polutan terdapat di dalam lingkungan tertentu. Ini mampu merusak lingkungan tersebut, tergantung pada seberapa besar kadar polutan di dalamnya dan makhluk hidup yang mempengaruhinya. Semakin banyak jumlah polutan, maka semakin rusak sebuah lingkungan yang terkena, begitu pula sebaliknya. Pencemaran air terjadi jika ada polutan yang masuk ke dalam air seperti kimia, energi, dan unsur lainnya, sehingga merubah bentuk asli dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Ada pun beberapa zat kimia yang bisa mencemari air, diantaranya adalah zat fosfat yang berasal dari deterjen yang digunakan untuk mencuci baju. Kebecaran bahan bakar minyak dari kapal atau tangkai tumpuan minyak logam berat hasil buangan dari pabrik, limbah organik dari sampah berumah tangga, dan kotoran hewan. Sumber pencemaran air: 1. Limbah industri biasanya dari pabrik. 2. Limbah pertanian. 3. Limbah rumah tangga. Limbah industri. Para pelaku industri sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air. Biasanya dilakukan oleh mereka para pelaku bisnis industri yang kurang memahami adanya pencemaran ini, atau hanya sekedar untuk menekan biaya pengolahan limbah. Berikut beberapa jenis industri yang mampu mencemari air dari hasil industrinya. 1. Industri produk makanan, industri produk tekstil, industri pulpen kertas, industri bahan kimia, industri penyambakan kulit, dan industri elektrik. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Reza Hidayat. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1.
Terima kasih, Saudara Erki. Limbah pertanian. Limbah dari pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem air. Namun karena saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam jumlah banyak, maka mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Hal ini akan lebih parah jika pestisida yang digunakan adalah jenis dari herbisida dan insektisida. Limbah rumah tangga. Hal ini hal ini tidak jauh dari jumlah populasi penduduk yang kian melesat yang kian pesat, sedangkan lahan tetap sehingga menyebabkan munculnya berbagai pemukiman padat. Penduduk dengan sanitasi yang tidak memadai, limbah rumah tangga terdiri dari limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Limbah tidak berbahaya dapat berupa sisa makanan, kulit buah-buahan, kertas, botol, dan lain-lain. Sedangkan limbah berbahaya termasuk baterai dan pembersih rumah tangga. 4. Jenis-jenis pencemaran. Ada beberapa jenis pencemaran menurut para ahli sebagai berikut. 1. Pencemaran mikroorganisme air. 2. Pencemaran dari bahan anorganik nutrisi tanaman. 3. Pencemaran bahan kimia anorganik. Keempat, pencemaran bahan kimia organik. 5. Komponen pencemaran air. Terdapat berbagai kegiatan pembuangan limbah yang dilakukan oleh banyak pihak, baik itu limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga limbah dari masyarakat lainnya, yang menimbulkan berbagai potensi berbahaya bagi lingkungan. Menurut ahli, komponen pencemaran air ini tergolong menjadi dua, yaitu limbah zat kimia dan limbah padat. 1. Limbah zat kimia dapat digolongkan menjadi 4, yaitu insektisida, pembersih, larutan, penyamak kulit, dan zat warna kimia. Kedua, limbah padat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu limbah bahan makanan, limbah limbah organik, dan limbah anorganik. Keenam, akibat pencemaran air. Kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di dalam wilayah air tercemar tersebut akan mengalami gangguan bahkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang drastis. Dalam jangka panjang, jika air tersebut terus dikonsumsi maka dapat menyebabkan resiko terkena berbagai penyakit kanker dan juga resiko bagi bayi cacat lahir. Menyebabkan terjadi kepunahan pada berbagai biodata kuno, diantaranya seperti plankton hingga spesies burung. Cara menangani pencemaran air. Berikut merupakan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani pencemaran air. 1. Menghemat air. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, melakukan servis kendaraan. Keempat, awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Kelima, hukum yang ketat. Ketujuh, kesimpulan. Pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun bahan lainnya ke dalam larutan air oleh aktivitas manusia yang mengakibatkan mutu air turun hingga hingga ketingkatan tertentu yang menyebabkan air tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Jangan lupa makan.